Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kuliah konservasi sumber daya alam hayati. Ada dua kelas di sini bergabung sekaligus. Ya, ada kelas A dan kelas B angkatan mahasiswa 2019 ya. Jadi alhamdulillah dan terima kasih nih kepada Mas Febri Anggriawan Widodo yang bersedia hadir bergabung di dalam kelas kita ini untuk menyampaikan materi berkaitan dengan konservasi harimau Sumatera. Mas Febri ini alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ya. Termasuk adik kelas dari Pak Mardiansah, adik kelas saya juga, ya. Tapi beliau sudah punya pengalaman banyak di dalam usaha-usaha konservasi, khususnya di Sumatera, ya. Dan spesialis beliau adalah konservasi harimau Sumatera. Nah, nanti saya mohon Mas Febri bisa memberikan pengantar pengalaman pribadi, ya, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan konservasi di Sumatera ini. Saya juga mengundang mahasiswa-mahasiswa kita yang sedang praktek kerja kehutanan di beberapa lokasi. Ada di Taman Nasional Bukit 30, ada di Siberut, ada di Kabanjahe, ada di termasuk di Riau itu ada yang bergabung dengan WWF Sentral Sumatera ya. Namanya sekarang WWF Sentral Sumatera, Mas. Iya, Sentral Sumatera, Mas. Wilayah kerjanya di Sumatera bagian tengah. Sumatera bagian tengah. Beberapa landscape mungkin yang dulu pernah digarap ya, ada Bukit 30, landscape Tesonilo, landscape Bukit Rimbang, Bukit Baling, dan lain-lain. Nanti Mas Febri bisa memberikan gambaran umum kegiatan WWF yang sedang dilakukan saat ini. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Mas Febri untuk menyampaikan materinya. Kita ada waktu sampai maksimal jam 10, Mas. Baik, ya. Jadi, waktu saya berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur. Nanti usahakan kita bisa diskusi juga di akhir sesi. Baik. Terima kasih. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan adik-adik sekalian. Saya panggilnya adik-adik pasti karena saya tahu saya lebih tua pastinya. Baik, sebelumnya perkenalkan diri saya Febri Anggriawan Widodo. Saya di program WWF Sumatera bagian tengah sebagai acting project leader untuk Ribang Baling Batabu, Batanghari, dan juga masih definitif sebagai koordinator untuk program riset dan monitoring harimau dan gajah di Sumatera bagian tengah. Di posisinya double ya. Kemudian pagi ini saya kemarin diminta oleh Mas Kumar untuk menyampaikan bagaimana sih konservasi harimau yang ada di Sumatera. Saya akan menyampaikan itu karena background kami di WWF Indonesia juga secara umum juga melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya dengan itu. Kalau boleh saya akan share presentasi. Sudah tampil ya? Ya, siap. Sebenarnya presentasi saya seharusnya ada video, tapi karena pakai Zoom biasanya agak lemot, makanya saya cut aja. Nanti saya tampilkan video. Baik, sesuai dengan tema pagi ini bahwa saya akan menyampaikan tentang mengkonservasi populasi harimau yang di Sumatera. Jadi pembelajaran dari yang sudah dilakukan. Jadi pada intinya saya akan menyampaikan 5 caption, 5 bagian untuk
presentasi pagi ini. Yang pertama tentang bagaimana tentang apa sih harimau yang ada di dunia, kemudian status harimau Sumatera saat ini, kemudian juga habitat management, pengelolaan habitat, dan human target conflict. Dan udah berapa bulan, udah berapa tahun? Nah, kesepakatan juga nanti kalau memang ada pertanyaan bisa silakan. Saya akan berhenti di masing-masing chapter untuk mengklarifikasi apakah ada pertanyaan atau ada tanggapan. Jadi nanti silakan saja baik via chat maupun via lisan secara langsung. Ya, chapter pertama tentang harimau yang ada di dunia. Mungkin bagi kita yang orang kehutanan, orang biologi sudah nggak awam, sudah nggak asing lagi ketika kita berbicara mengenai harimau. Jadi pada dasarnya harimau uniknya hanya ada di sekarang hanya ada di Asia, dan yang kepulauan hanya ada di Indonesia. Dan dulunya mereka tersebar sampai ke daratan daerah Arabia sana hingga Rusia Far East yang sebelah utara. Namun yang saat ini masih existing itu hanya di warna lebih gelap, warna coklat di beberapa daerah saja, karena begitu masifnya tekanan manusia, perburuan, dan kemudian penyusutan habitat. Sayang sekali dari 9 anak jenis harimau hanya 6 yang masih saat ini masih ada, yang 3 sudah dinyatakan punah, walaupun ada beberapa sinyal di lapangan yang menyatakan mereka masih eksis. Contohnya ya teman-teman di Jawa masih menyatakan bahwa masih ada temuan bukti tanda keberadaan harimau Jawa, tapi secara resminya sudah dinyatakan punah oleh Red List IUCN yang antara Tigris Sondaica. Kemudian untuk harimau Sumatera yang paling bawah sekarang di endanger, artinya satu tahap menuju punah di alam. Jadi kalau kita berbicara kepunahan, ada punah di alam, kemudian ada yang completely atau totally extinct, itu yang punah secara total. Biasanya kalau sudah tidak ada di ex situ atau di captivity, nah itu biasanya dinyatakan punah. Nah, untungnya sekarang juga populasi harimau bukan hanya ada di alam, bukan hanya ada di in situ, tapi juga di ex situ. Makanya kita masih berharap kalau bisa interbreed, jadi yang di ex situ nanti bisa dirilis ke alam untuk supaya genetik dan sebagainya itu akan ada. Nah, ini berdasarkan spasial kepunahannya yang mana saja. Yang punah dari Khatulistiwa, kemudian yang punah pertama harimau Bali, harimau Jawa, kemudian yang Virgata yang di Jazirah di dataran Arab itu sudah dinyatakan punah. Yang tersisa ya yang saat ini yang di beberapa yang di 6 subspesies tadi, yang di 6 region tadi. Kemudian ketika berbicara tren populasi global, sudah ada indikasi peningkatan di tahun 2016 dari 3.200 menjadi 3.890. Namun sayangnya itu tidak berlaku di Indonesia karena kan waktu itu tahun 2016 populasinya masih menggunakan angka lama. Yang kontribusi besar India, Nepal dan sebagainya. Karena memang mereka melakukan upaya konservasi yang intensif. Kita juga demikian, tapi memang kita masih perlu beberapa improvisasi untuk mencapai seperti apa yang mereka lakukan. Namun demikian sudah ada beberapa publikasi terupdate lainnya seperti yang dilakukan oleh Andreas Wilting tahun 2015 menyatakan bahwa dari 6 anak jenis tadi ternyata yang unik adalah yang harimau kepulauan yang kita punya, yang di Khatulistiwa, yang di Kepulauan Indonesia. Itu harimaunya ternyata masih satu alur genetik yang sama, yang saya kotakin merah itu. Bahwa harimau Bali, harimau Jawa, harimau Sumatera itu masih satu kerabat yang sama. Dan akhirnya disetujui waktu itu adalah kita memberikan penyebutan yang sama, harimau Sondaica. Nah, ini pertama menjadi anugerah bahwa kita punya subspesies yang unik dibandingkan yang lain, tapi di sisi lain tantangannya juga semakin besar karena secara lenyap di satu kerabat ini,
spesies ini. Tantangan utama yang kita hadapi adalah yang pertama adalah kehilangan hutan, terus kemudian degradasi habitat dan fragmentasi. Kemudian juga perburuan, perambahan illegal logging dan sebagainya. Termasuk juga pembangunan manusia yang sekarang sedang menuju ke arah yang lebih masif ya, dengan adanya jalur tol lintas Sumatera. Kemudian itu akan trigger, akan memantik beberapa pembangunan yang lain, infrastruktur khususnya, kemudian ekonomi yang pada umumnya. Itu menjadi tantangan. Pertama menjadi peluang juga kita untuk melakukan bagaimana inovasi konservasi harimau. Yang kedua juga ya kalau kita salah langkah, salah strategi bisa jadi ya hilang. Ada beberapa publikasi yang menyatakan bahwa sampai tahun 2050 misalkan publikasinya Erwin Pur dan Charter itu juga menyatakan bahwa kalau nggak dihadapi dengan serius, nggak kita tanggulangi dengan serius, ya keberadaan jarak bukan tidak mungkin akan memusnahkan hutan atau habitat yang nantinya menjadi hilangnya habitat ke populasi-populasi satwa kunci. Ini contoh trennya bahwa di tahun 85 ya kurang lebihnya masih seperti itu. Jadi yang warna hijau ini menunjukkan, mengindikasikan hutan, tutupan hutan. Kemudian yang ini angkanya 58%. Jadi yang ini 58%. Kemudian ini terus menurun dan drastis sampai 2014 hanya tersisa 25% dari luas keseluruhan Pulau Sumatera. Dan tentunya 2020 ya logikanya lebih menurun lagi kalau kita melihat yang existing terjadi di lapangan. Ya. Sayang sekali itu terjadi. Baik, sampai sini sebelum saya berlanjut ke chapter atau bagian kedua, ada yang mau diklarifikasi dulu? Baik, terima kasih. Mas. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu ya, Mas. Silakan Mas. Karena ada 5 chapter, itu lumayan. Baik, yang chapter kedua tentang status dari harimau Sumatera. Nah, ketika kita berbicara harimau Sumatera sebagai yang subspesies yang unik tadi, tentu juga karakter, terus kemudian habitat dan semuanya akan berbeda. Bahkan perbedaannya cukup banyak sekali, cukup signifikan dengan misalkan dengan harimau yang ada di Rusia, karena mereka berada di salju dan sebagainya. Ini harimau yang kita punya satu-satunya harimau yang berada di selatan Katulistiwa, walaupun yang di Aceh tetap utara, tapi yang misalkan di Lampung dan sebagainya di selatan Katulistiwa itu yang paling selatan di bumi. Nah, ini persebaran populasinya, persebaran habitatnya mulai dari Leuser Ulumasan hingga ke Bukit Barisan Selatan dan Baikambas. Dan okupansinya juga berbeda. Kalau di pesisir Bukit Barisan warnanya lebih hijau karena tutupan hutannya lebih luas. Kemudian yang di pesisir Riau dan sekitarnya okupansinya rate-nya mulai menurun menuju ke bahkan ke 0 di beberapa daerah-daerah rawan gambut. Kemudian secara monokromnya seperti ini. Jadi ada beberapa kantong-kantong populasi di Sumatera. Ini tahun 2010. Nanti akan saya tunjukkan yang di 2018. Kemudian juga bagaimana connectivity-nya seperti ini kurang lebihnya, bahwa di landscape besar di Bukit Barisan Selatan, kemudian memanjang sampai ke utara, ini merupakan habitat yang punya subpopulasi yang cukup besar dibandingkan yang di pesisir. Dulunya di tahun 2006 sudah diputuskan juga untuk melindungi populasi-populasi tadi, subpopulasi tadi. Ada 12 target conservation landscape yang ada di Pulau Sumatera dengan berbagai macam kategori. Yang warna merah itu level 1, artinya global priority, terus kemudian yang warnanya agak coklat ini itu regional priority, dan yang kuning long term priority. Itu ada beberapa klasifikasi yang berbeda. Tapi sekarang sudah tidak relevan kemungkinan karena perlu beberapa update dan sebagainya. Ini yang terakhir 2018 ada 23 kantong populasi harimau. Ada 23 habitat yang membentang dari utara sampai ke selatan. Yang warna merah ukurannya besar, artinya lebih dari 70 individu daya tampungnya di sana. Kemudian yang sedang kurang dari 70 individu. Kemudian yang kecil itu yang landscape
kecil dan rawan gambut yang populasinya sangat rentan. Yang mungkin ketika kita berbicara tentang bagaimana viabilitasnya di beberapa tempat yang warna biru tidak sampai 100 tahun dibandingkan dengan yang warna merah dan warna kuning kecoklatan ini. Kemudian di level spesifik kita di Riau, ternyata yang warna, kalau kita berbicara lokasi mungkin sudah familiar juga, ini yang Rimbang Baling, Bukit Bungku, Bukit 30 warnanya lebih gelap. Ini mengindikasikan bahwa probability atau kemungkinan dari okupansinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang warna putih di daerah dataran yang lebih rendah. Ya wajar saja karena di daerah rendah sudah banyak yang terokupasi oleh konversi ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang breeding females, nah kenapa saya menekankan breeding females di sini? Juga publikasinya ini Luskin et al. Menyatakan bahwa breeding females karena ketika kita berbicara tentang ketahanan populasi atau viabilitas populasi dari harimau, keberadaan individu betina itu sangat penting karena mereka yang memproduksi quote and quote ya, mereka akan melahirkan memproduksi banyak individu. Kalau mereka hilang, otomatis dari beberapa tren modeling populasi akan begitu cepat penurunannya. Yang terbesar masih di Gunung Leuser dan Ulumasen sekitarnya itu kalau digabungkan cukup besar, 190-an di tahun 2012. Kemudian Fiji 11. Nah, landscape yang lain lebih kecil, tapi dengan catatan, ketika kita melihat peta ini, itu harus ada interkoneksi. Artinya harus ada pertukaran genetik. Landscape besar belum tentu survive, karena kalau tidak, ya ibarat kita kalau kawin sedarah, walaupun populasinya banyak, tapi keragaman genetik rendah, akhirnya juga macam-macam, bisa terserang penyakit dan sebagainya. Itu menjadi isu utama. Kemudian ketika kita berbicara di level spesifik, contohnya di Bukit Barisan, kepadatan populasinya cukup tinggi, 2,8. Kemudian di Batang Gadis 1,8 individual per 100 km persegi. Ini yang sudah kami rekam di Sentra Sumatera hingga 2013. Kalau yang terakhir yang diupdate sebenarnya nggak cukup lagi petanya, makanya saya tidak tambahkan di sana. Tapi nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Kurang lebihnya kami sudah mendokumentasikan individu harimau dan kami sudah melakukan pemantauan setiap periode monitoringnya untuk melihat apakah mereka masih survive atau tidak. Dan semuanya sudah ditandai. Seperti ini kurang lebihnya dengan menggunakan pola belang. Jadi kami sudah bisa melihat misalkan individu A itu sampai berapa tahun terekam kamera trapnya. Nanti kalau sudah tidak berarti ada sign atau ada alert untuk warningnya di beberapa tempat yang kami lakukan. Maaf Mas, bisa balik satu slide Mas? Boleh. Lokasi di Kerumutan ada juga pemantauan Mas? Lokasi Kerumutan tahun 2006-2007 Mas. Jadi kalau yang kemarin viral itu kan ada bonita, gitu. Itu berarti WWF tidak punya pemantauan yang khusus di wilayah Kerumutan. Ya, kami tidak punya. Ya, sayang sekali waktu itu kami tidak melakukan pemantauan secara intensif dan sistematis di Kerumutan ya waktu periode bonita itu dan sebelumnya. Namun kami melakukan sudah melakukan beberapa analisis di level nasional yang menyatakan bahwa di daerah seperti Kerumutan, nasib rawa gambut tadi, sebenarnya ini join juga dengan forum harimau kita dan NGO lain menyatakan bahwa populasinya rendah tapi mereka juga perlu perhatian. Dan kami juga terlibat juga dalam penanganan konflik bonita waktu itu. Begitu Mas. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, jadi selain kita bisa melakukan pemantauan langsung di set tersebut untuk mengukur kepadatan populasi atau parameter populasi yang lain, tapi kita juga bisa melakukan modeling, jadi kita bisa memodelkan beberapa tempat yang tidak kita survei dengan perwakilan tempat-tempat yang kita survei. Itu sebenarnya bisa dilakukan juga. Nah itu sudah dilakukan di
di nasional untuk melakukan analisis tentang rehabilitas populasi harimau di nasional dengan beberapa perwakilan lokasi-lokasi yang sudah disampel. Begitu sih Mas ya. Untuk Sumatera bagian tengah, untuk Riau khususnya, tren populasinya ternyata di beberapa tempat menunjukkan, ya kalau kita berbicara di Tesunilo waktu itu cukup tinggi, Rimbang Baling lebih rendah. Tapi nanti saya akan jabarkan lagi. Sayang sekali di Tesunilo tahun 2013, ini 2013 harusnya 2005, populasinya menurun cukup drastis. Dari 2005 yang kami waktu itu mendapatkan sekitar 5, kemudian naik menjadi 7, 6 dan 7, trennya masih fluktuatif. Kemudian tren populasinya turun drastis berdasarkan dari hasil kamera trap yang kami pasang di tahun 2013 yang hanya mendapatkan 1 individu. Ini menunjukkan bahwa adanya depth extinction. Jadi ketika kita berbicara ketahanan populasi, dia harus terkoneksi dengan sub-sub populasi yang lain. Yang pertama itu. Yang kedua, tidak boleh adanya tekanan yang cukup masif. Dan di Tesunilo ternyata terjadi itu. Jadi kalau kita berbicara pulau-pulau biogeografi itu yang single large or several small. Jadi ada isolated habitat yang terisolasi, kemudian ada tekanan yang tinggi. Nah, makanya biasanya populasinya akan kolaps. Nah, ini Tesunilo faktanya dari pembelajaran yang sudah didapatkan sudah terjadi hal demikian. Yang itu perlu kita antisipasi. Kemudian di Bukit Bungku kurang lebihnya waktu itu kami mendapatkan 2 individu. Rimbang Baling yang cukup masif, kami sedang lakukan studi juga saat ini, publikasinya juga sedang disusun. Jadi belum bisa kami presentasikan. Tapi dari hasil 2012, 2014 dan 2015 menunjukkan di 3 blok pemantauan yang berbeda ini ada 3 kepadatan populasi yang berbeda. Yang ini korelasinya dengan kondisi habitat. Di mana yang di bagian selatan itu kepadatan populasinya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 2 tempat yang lain. Karena tekanan manusia yang lebih rendah di sini. Evidence ini sudah ada. Ini mohon maaf bukan pelajaran kuno, tapi bahwa ini menunjukkan suatu harapan di beberapa landscape. Kalau di Rimbang Baling, ini kami dapatkan di sisi selatan menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk penambahan populasi yang ada di sana. Dengan data yang tadi, kami coba modelkan untuk bagaimana sih tren populasinya 100 tahun mendatang. Ini meta populasinya, gabungan antara Rimbang Baling, kemudian Kerumutan, Bukit 30 dan sekitarnya, ada Bukit Bungku. Ini trennya masih cukup bagus. Kemudian yang khusus Rimbang Baling yang warna biru, trennya naik karena masih ada interkoneksi. Tapi kemudian di level yang landscape atau populasi yang lain, habitat yang lain yang lebih rendah, misalkan Tesunilo dan sebagainya, kurang dari 10 tahun juga sudah kolaps. Itu pembelajarannya juga yang harus kita antisipasi. Kemudian chapter 3, habitat management. Kalau kita berbicara tentang populasi, kita harus berbicara juga tentang pengolahan habitat. Untuk WWF sendiri, kami sudah menunjuk beberapa lokasi untuk menjadi prioritas kami. Jadi kalau kita bekerja di seluruh pulau, nggak akan sanggup karena resources kami yang terbatas. Makanya kami tentukan beberapa tempat saja. Ini contohnya Sumatera bagian tengah, ada beberapa landscape, kemudian Sumatera bagian selatan. Untuk mencapai tadi, ada goal untuk melipat gandakan populasi harimau di 2022. Simbolnya TX2. Kemudian kita berbicara modeling habitat untuk pengelolaan, kita juga perlu beberapa mengetahui habitat seperti apa yang relatif lebih bagus untuk mempertahankan populasi atau recovery populasi dari harimau. Ternyata dari hasil modeling ini menunjukkan, ini publikasinya Mas Imron, menunjukkan bahwa di tropical forest trennya
kalau apa namanya kita berbicara populasi ya masih bisa untuk menaikkan, tapi kalau logging coefficient untuk single ininya levelnya flat aja terus kemudian naik. Secara umum apa namanya informasi ini menunjukkan bahwa tropical forest sangat jauh lebih bagus dibandingkan sistem pengelolaan yang lain atau bentuk habitat yang lain. Kemudian modeling juga sudah kami lakukan menunjukkan bahwa yang warna hijau hingga ke merah, sayangnya hanya hijau semua, jadi apa namanya probability dari distribution-nya itu hanya maksimum 0,62. Nah itu yang di warna hijau, hanya di beberapa tempat saja. Yang warna biru mendekati 0. Jadi harimau yang ada di Sumatera bagian tengah meliputi 3 provinsi kurang lebihnya seperti ini. Mereka tersebar di beberapa tempat. Nah, faktor pembatas utamanya adalah luas tutupan hutan. Jadi kenapa nanti korelasinya melindungi hutan akan sangat penting karena ini kita juga sudah mendapatkan informasi prior information-nya seperti ini. Kemudian untuk bagaimana dari subpopulasi kecil yang tadi tetap terkoneksi, kami juga sudah melakukan studi untuk melihat critical connectivity linkages, jadi linkage atau hubungan-hubungan yang kritis untuk beberapa landscape yang dia terbelah oleh jalan. Jadi utamanya beberapa hutan itu kan terbelah, kalau nggak terbelah oleh aktivitas manusia berupa perkebunan, bisa jadi jalan. Misalkan kalau kita pernah ke daerah Kiliran Jauh berarti sekitar sini ya. Nah itu hutannya kan, tutupan vegetasinya relatif masih bagus ya. Di sana masih ada hutan sekunder, kemudian ada perkebunan yang masih memiliki vegetasi tumbuhan bawah untuk pakan harimau. Tapi sayangnya apa namanya aktivitas lalu lintasnya cukup tinggi, sangat tinggi bahkan ya di daerah sana, karena itu menjadi lalu lintas utama. Nah itu ternyata juga nantinya berpengaruh terhadap aktivitas movement dari satwa liar. Bisa jadi mereka tidak bisa crossing, tidak bisa menyeberang karena ramainya lalu lalang truk, kendaraan dan sebagainya, atau bisa jadi karena begitu ada jalan nanti dia akan dibuka menjadi perkebunan, menjadi rumah dan sebagainya. Nah, kami sudah melakukan identifikasi beberapa titik kritis tadi untuk mengantisipasi, untuk melihat bagaimana strategi ke depan mengantisipasi tidak terputusnya dari tadi konektivitas dari beberapa kantong-kantong populasi. Ini menunjukkan bahwa beberapa tempat ternyata ancamannya cukup tinggi, mulai dari poaching, perburuan, bahkan kepadatan dan apa namanya illegal logging ya di sini. Di beberapa tempat bahkan nilainya bisa sampai, kalau kami scoring bisa sampai 400 scoringnya. Terus kemudian ada beberapa tempat yang kami identifikasi sebagai I2/10 ini tren untuk leakage-nya cukup rendah juga kami identifikasi. Jadi sebenarnya sudah ada beberapa poin ini yang sudah kami identifikasi. Nah, ini untuk intervensi lebih lanjut. Kemudian penerapan manajemen effectiveness. Ini salah satunya dengan CATS. Kalau Indonesia masih umum dengan MAP ya, monitoring effectiveness tracking tools. Tapi kami kita coba promote dengan CATS, Conservation Assured Tiger Standard. Artinya bahwa seluruh manajemen pengelolaan sebuah kawasan itu harus menggunakan harimau sebagai key spesiesnya. Artinya misalkan kalau proteksi harus ditargetkan untuk harimau. Terus kemudian kalau restorasi atau atau kegiatan community juga harus dikaitkan dengan harimau. Itu sebenarnya ada 7 pilar semuanya. Dan kenapa harimau? Karena dengan menyelamatkan harimau kan ambril spesies ya. Dengan menyelamatkan ambril spesies, otomatis seluruh rantai yang ada di bawahnya, ekosistemnya juga akan tercover. Itu harapannya. Makanya cukup satu saja, cukup assure atau jamin harimaunya saja selamat. Otomatis semuanya akan selamat, manusianya juga akan mendapatkan benefit dari sana. Totalnya ada 7 pilar semuanya. Ini bisa diunduh juga manualnya. Kemudian
ada tantangan di Riau khususnya ya. Sudah tidak heran lagi kalau kita melihat ada kebun sawit dadakan, artinya dulu kawasan hutan habitat harimau, terus kemudian jadi kebun sawit. Ini kami mendapatkan beberapa foto harimau yang backgroundnya kebun sawit, ya, karena ini dulunya hutan tiba-tiba jadi kebun sawit. Sawitnya kalau lihat ini kan umurnya masih ya 2-3 tahun. Ini fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa deforestasi di Sumatera itu lebih dari 70%. Hutannya hilang, kurang dari 25 tahun. Terus kemudian itu dikonversi menjadi pulp and paper, kemudian pulp and paper plantation, kemudian oil palm plantation, kebun sawit, kemudian juga macam-macam. Ada bahkan sekarang infrastruktur ya, linear infrastruktur misalkan jalan dan sebagainya. Beberapa studi sudah dilakukan di daerah yang tidak berhutan dan menyatakan beberapa daerah tidak berhutan masih memiliki probability okupansi harimau, walaupun nilainya tidak tinggi tapi masih ada. Tentunya perlu pendekatan ya. Yang pertama di daerah-daerah yang seperti itu atau kombinasinya. Jadi yang pertama kita tetap harus menegakkan regulasi kita, UU nomor 5, terus juga kalau terjadi konflik PP 48, terus kemudian ada Undang-Undang nomor 7, ini sudah direvisi P106, kemudian ada Strakorhas, ini juga sudah direvisi 2007-2017, yang sekarang 2018-2028, tapi masih belum secara resmi publish, masih dalam pengembangan. Terus bagaimana juga keterkaitannya dengan managerial base, jadi berdasarkan pengelolaan. Misalkan di plantation kita bisa menerapkan better management practices untuk harimau, misalkan di kawasan riparian atau sepadan ditinggalkan untuk harimau, dan bagaimana nanti perusahaan berkontribusi dengan menerjunkan tim patroli untuk menekan perburuan misalnya. Ini juga bisa. Terus high conservation value, ternyata di daerah HCV itu bukan hanya melindungi hutannya saja, tapi juga spesies penting seperti harimau, HCS-nya juga. Terus national strategic areas, kawasan strategis nasional, rimba koridor, ini beberapa inisiatif. Terus di core area-nya ada forest management unit, KPH, ada taman nasional, suara marga satwa, itu bisa bentuknya bisa seperti itu. Jadi ada conservation dan statusnya di situ. Terus bisa jadi dibantu dengan usaha-usaha sertifikasi, ISPO misalkan, RSPO kan juga mengikut sertakan komponen negara menjadi salah satunya satwa kunci harimau misalkan. Di situ juga penting ada untuk menjamin sustainability di hutan produksi, ada LEI, FSC juga. Itu ada memuat beberapa komponen tentang itu juga. Terus ada CAT tadi, ada MTP. Terus ada pendekatan yang unik, yang inovatif, itu ada cultural and religious base. Itu ada fatwa MUI untuk perlindungan satwa liar, itu juga harapannya bisa membantu untuk pengelolaan habitat harimau. Ada forum dari konservasi. Tentunya juga semuanya membutuhkan kesadartahuan, terus kemudian kolaborasi, partisipasi, dan komitmen dari semua pihak. Ini contoh BMI, beberapa yang sudah diterapkan, misalkan di daerah musim mas, Asia Negeri waktu itu, terus potensi Bidang Subur juga di satu mas. Ini beberapa daerah, beberapa konsesi-konsesi yang sudah mengikut sertakan keanekaragaman hayati di dalam pengelolaan mereka. Walaupun ini perlu diupdate lagi, tapi minimal ada lesson learned dari sana. Sebelum saya melompat ke human tiger konflik, ada yang mau didiskusikan dulu? Baik. Silakan, siapa dari mahasiswa baik yang ambil kuliah maupun yang lagi praktek di beberapa kawasan konservasi, silakan. Ada Nahwan di sini. Saya belum ada pertanyaan, Pak. Ada Kairin. Kalau Ma, belum mesin cuci masih ada loh, Ma. kalau bisa lanjut terus nanti mana tahu ya.
Ya, dilanjut dulu Mas. Ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Nah ini kalau kita berbicara konflik harimau dan manusia, ini saya tunjukkan video di tempat yang sama. Ini titiknya sama ya. Nah ini pohon-pohonnya vegetasinya sama. Vegetasi fernnya, pakis-pakisannya ini sama. Kemudian ada ini sawit-sawit muda. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa daerah ekoton, daerah peralihan tadi. Nah, ini saya play sekali lagi. Ini sama, hanya waktunya berbeda. Jadi manusia datang duluan, harimau datang belakangan. Selang hanya beberapa menit, sekitar nggak sampai 1 jam waktu itu. Nah, tren seperti ini akan terus terjadi ya di beberapa tempat. Bahkan di tahun 2020 ini sudah ada 20 kasus konflik yang ada di di seluruh Sumatera. Yang akhirnya dari 5 kasus konflik tadi di 2020, kelima harimaunya dievakuasi, direscue. Dan sekarang beberapa di daerah ditempatkan di captive area, kandang captive. Ketika kita berbicara human tiger konflik, trennya dulu meningkat signifikan di tahun 70-an ya. Ketika kalau kita ingat jaya-jayanya HPH waktu itu. Jadi ketika HPH sedang memulai untuk melakukan bisnis ya, itu kan biasanya mereka eksplorasi, kemudian mereka panen. Nah, panennya itu di tempat-tempat yang masih hutan bagus, dan itu zaman dulu masih banyak harimaunya. Jadi tren konfliknya tinggi. Jadi mereka datang secara spasial, mereka datang mengoverlap secara spasial habitat harimau, otomatis harimaunya kaget terjadi konflik, waktunya juga sama. Nah, trennya naik. Kemudian seiring berjalannya waktu, penyusutan hutan terjadi, trennya akan turun karena harimau mulai berpindah ke tempat-tempat yang aman untuk merespon adanya aktivitas manusia. Atau beberapa harimau sudah mati karena dibunuh atau karena ditranslokasi atau karena ditangkap dan sebagainya. Makanya trennya menurun. Kemudian cukup menurun lagi karena HPH-nya juga sudah mulai establis, produksinya sudah jalan dan sebagainya. Jadi harimaunya juga sudah mulai belajar, di sini ada manusia, saya harus merespon seperti apa, misalnya seperti itu. Kemudian di tahun 90-an trennya flat, cenderung flat, rendah. Ya karena waktu itu tadi sudah establis banget. Kemudian trennya kembali naik, 97 naik. Nanti saya akan tunjukkan di slide selanjutnya. Dan waktu itu yang paling parah terjadi di Sumatera bagian tengah. Karena bagian selatan ini sudah lebih dulu terjadi di tahun 70-an. Kemudian di tahun setelahnya, di tahun 90, mulai 80-an dan sekitarnya HPH mulai establis di Riau. Nah ini warnanya relatif lebih gelap di tahun tersebut. Kemudian melanjutkan yang tadi, ini dari data kami di 90-an akhir itu trennya flat rendah. Ini era reformasi karena waktu itu ekonomi Indonesia juga sedang ambruk, bisnis semuanya, SDA dan sebagainya juga sedang ambruk. Kemudian begitu datang desentralisasi, begitu datang vacuum of power di zaman era pasca reformasi, kemudian banyak manusia yang mulai memasuki hutan untuk ya mengkonversi atau melakukan aktivitas ilegal. Makanya trennya kembali naik. Belajar dari yang tahun 70-an tadi. Jadi yang beberapa hutan yang dulunya menjadi habitat harimau di tahun 90-an ternyata aman, sekarang mulai dimasuki. Nah ini terjadi nih di tahun-tahun ini, terjadi banyak, misalkan di daerah-daerah Tesunilo, Bukit 30, nanti Pak Komar itu tahu betul itu Bukit 30 bagaimana penyusutannya dari tepi menuju ke sekarang mendekati kawasan taman nasionalnya. Nah, tren-tren itu terjadi, makanya konfliknya juga meningkat. Kemudian menurun lagi di 2010 mulai rendah lagi ya. Bisa jadi pertama manusia dan harimau sudah mulai koeksis, sudah mulai harmoni, atau harimaunya sudah mulai hilang di beberapa tempat tadi. Jadi ya wajar tidak ada konflik seperti itu. Ini fakta dari data yang kami koleksi. Ini bagaimana kisah
mitigasi konflik harimau dan manusia ini di PT Sibirja Subur, di utaranya Bukit 30, koridornya ke Limbang Bali. Jadi ketika ada konflik waktu itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus mengetahui informasi ilmiahnya dulu. Harimau aktifnya kapan, berapa jumlah individunya. Ternyata tren ini menunjukkan bahwa harimau relatif mereka aktif di malam hari, crepuscular di pagi hari dan sore hari. Manusia aktif di tengah-tengah di waktu mulai setelah jam 7. Nah, informasi ini kami informasikan ke perusahaan bahwa kalau mau melakukan aktivitas di perusahaan ya jangan dilakukan di waktu waktu jam-jam 7, jam 8, kalau bisa setelah jam 9 karena tren harimaunya, tren aktif harimaunya cenderung menurun di waktu-waktu tersebut. Kami juga sudah melakukan pemasangan leaflet, terus melakukan pendekatan ke masyarakat, ke pekerja perusahaan, terus kemudian trauma healing, pemulihan trauma dan sebagainya. Jadi intinya bahwa kita mencoba melakukan edukasi bahwa mereka memang pada intinya mereka yang mengambil alih habitat harimau, kebun sawitnya baru. Jadi ya mau nggak mau harus mengakomodir adanya harimau di tempat mereka. Nah, bagaimana itu dilakukan sebenarnya? Kami harapannya bisa menurunkan ancaman dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lokal. Artinya masyarakatnya kita sadarkan, kemudian bagaimana menghindari konflik, bagaimana nanti kalau ada konflik apa yang harus dilakukan. Dan tentunya semua berdasarkan informasi ilmiah. Jadi kalau tanpa informasi ilmiah ya nggak bisa. Makanya kalau bisa waktu itu biasanya kalau terjadi konflik, biasanya yang dilakukan pertama adalah mengumpulkan informasi ilmiah yang ada di sana. Melakukan pemasangan kamera trap untuk mendeteksi ada berapa sih harimau atau benar nggak harimau, jangan-jangan beruang yang menyerang seperti itu. Terus kemudian kalau ada harimau berapa individunya, kemudian kalau ada berapa individunya bagaimana pola aktivitas mereka, bagaimana tren distribusi di kawasan konflik tersebut, terus bagaimana pola aktivitas manusia. Terus kemudian kami juga koleksi informasi dari interview untuk melihat flashback beberapa tahun belakang, kemudian yang existing di sekarang atau di waktu itu, untuk melihat pertama respon manusianya seperti apa, terus melihat apakah ada informasi konflik sebelumnya dan sebagainya. Itu untuk membantu memformulasi bagaimana meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat atau pekerja perkebunan. Dan tentunya juga untuk menghindarkan seperti ini, karena kalau biasanya ada informasi konflik, respon yang pertama adalah harimau ditangkap, yang disalahkan harimau dulu, pasti seperti itu, karena ya itu cara paling mudah. Jadi untuk menghilangkan masalah ya mengeradikasi masalahnya. Tapi ini menjadi opsi terakhir untuk satwa yang tadi statusnya critically endangered ya. Artinya satu tahap sebelum punah di alam. Kalau semuanya ditangkap, ya habis akhirnya. Nah, win-win solution ini yang diperlukan. Karena juga ini video, karena juga sebenarnya harimau nggak mau ditangkap. Nah, ini video ya. Ini harimaunya juga sebenarnya cuma melihat ini aja, melihat box trapnya aja. Mereka sebenarnya juga nggak mau untuk ditangkap. Dan bagaimana kita sebagai manusia harus menjembatani ini. Kemudian chapter 5, bagaimana untuk menekan perburuan. Faktanya di lapangan kita masih menjumpai seperti ini. Orang memikul senjata, ini jerat yang dikumpulkan oleh tim lapangan. Ini di satu landscape saja, di Rimbang Bali, segini banyaknya jeratnya. Jadi ini fakta yang ada di lapangan bahwa perburuan masih masif terjadi. Dan ini kalau kita berbicara ketahanan populasi, ini adalah salah satu faktor. Jadi kalau kita berbicara ada 3 tadi, penyusutan habitat, kemudian konflik, terus perburuan. Ini menjadi salah satu faktor kunci penting. Kalau kita bisa menekan perburuan bahkan sampai zero, kita akan bisa menjaga atau merecovery populasi harimau. Kami menggunakan smart patrol, jadi patrol secara dengan smart panjangnya sistem monitoring dan analisis reporting tools-nya itu. Kemudian smart ini akan membantu kita untuk mengkoleksi data secara spasial maupun temporal.
Kemudian dari pengkoleksian data yang sistematis tadi, kita bisa melakukan analisis cepat untuk melakukan respon-respon tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Misalkan kita sudah mendeteksi adanya banyak titik ancaman yang ada di Libang Baling dan bukit Batabu yang warna merah. Ini tidak bisa dilakukan dengan cepat secara manual. Smart akan membantu ke arah sini. Dengan informasi yang cepat dan akurat seperti ini, kita akan merespon lebih tepat sasaran juga. Yang kedua, lebih efektif juga. Jadi jangan sampai salah sasaran. Nah, ini yang diperlukan pengelola kawasan. Dan ini sudah dilakukan di level nasional. Sudah ada kesepakatan nasional untuk melakukan patroli smart White Island di seluruh pulau Sumatera. Selain itu juga sudah ada aksi-aksi terkait dengan investigasi dan penegakan hukum untuk pelaku perburuan satwa. Baik itu pelaku secara langsung pemburu di habitat, middleman, perantara atau bayar pembeli pertamanya, tengkulaknya. Kemudian juga sudah dilakukan beberapa aksi-aksi dengan misalkan kementerian dengan Interpol, kemudian ada tim kami juga koordinasi dengan Polda atau Polri, dan kemudian mereka juga nantinya koordinasi dengan penegak hukum di level internasional untuk melakukan tracking atau melakukan upaya penegakan hukum di jaringan di level internasional juga. Jadi sudah dilakukan multi layer. Pertama di level site. Seperti ini contohnya, pemburu-pemburunya juga sudah ditangkap, di level internasional juga sudah dilakukan upaya juga. Kemudian untuk menyetop perburuan, selain aksi penegakan hukum, aksi-aksi preventif juga dilakukan. Ini contohnya, ini bisa dilihat di YouTube bahwa sudah ada beberapa pemburu tobat. Ini yang ada di Riau, kami sudah dekati beberapa pemburu. Ini salah satunya, pemburunya sudah tobat. Menyesal bahwa yang dilakukan salah, kemudian menyatakan diri bahwa saya harus berhenti dan sebagainya. Ini sudah dilakukan. Dan tentunya ini tidak hal yang mudah ya. Ini perlu pendekatan, perlu edukasi yang dia sifatnya nggak hanya sekali tapi berkali-kali. Kemudian untuk bagaimana mempertahankan habitat tadi, selain pendekatan pemburu, kami juga sudah melakukan pendekatan ke perambah. Sudah ada beberapa contoh di Bang Bali, misalkan ini sudah ada masyarakat yang menyerahkan lahan lahan encroachment mereka, lahan perambah yang sudah diserahkan ke pihak SM, pihak BBKSDA Riau, kemudian sudah direforestasi untuk dipulihkan kembali. Tentunya dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap melakukan pemantauan baseline-nya, kemudian monitoringnya seperti apa, pemantauan jangka panjangnya seperti apa. Kemudian aspek policy-nya juga perlu, karena policy menjadi isu utama. Kemudian manajemen tentunya, proteksi dan stakeholder dan kolaborasi, karena nggak mungkin kita bekerja sendiri. Dan tentunya juga kita perlu melakukan evaluasi dan menyusun ulang strategi dan kelibatannya. Untuk ini targetnya bahwa di 2022 targetnya akan ke sini. Jadi ini kita masih punya PR. Ini 2020 masih 2 tahun lagi untuk mencapai target global untuk melipat gandakan populasi harimau. Bukan berarti kalau kita gagal, ya sudah gagal, tapi bukan seperti itu. Tapi kalau kita gagal, minimal lesson learned apa yang menjadi pembelajaran penting untuk bagaimana kita improvisasi di kemudian hari. Ini beberapa bahan belajar, kebetulan saya salah satu autornya juga. Kalau adik-adik di Untri ingin belajar tentang panduan tentang pemantauan harimau, sudah ada panduannya yang paling kiri ini. Ini bisa di-download atau nanti saya bisa kasihkan. Terus bagaimana sih harimau di Nusantara ini? Distribusinya di mana? Aktivitas konservasinya sudah dilakukan apa aja? Terus kemudian bagaimana populasi dan sebagainya ada di ini, dan juga kontribusi juga bagaimana mitigasi konflik juga ada di buku panduan ini. Nanti saya bisa share. Ini semua dalam bahasa Indonesia.
kalau mau bahasa Inggris ada beberapa publikasi juga, tapi saya share ini dulu kalau memang mau, karena semuanya bahasa Indonesia yang cepat dan mudah dimengerti. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Komar. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Mas Febri atas paparannya, sangat komplit. Ada 5 chapter tadi yang sudah disampaikan, ya. Yang terakhir berkaitan dengan bagaimana upaya penurunan perburuan liar. Ya. Dipersilakan kepada mahasiswa untuk bertanya langsung dan diskusi di sini. Silakan. Di chat ada beberapa itu Pak yang mungkin perlu dijawab Pak. Ya, gimana? Yang di chat Pak, yang di chat ada juga beberapa Pak. Ya, ada 3 orang yang sudah chat. Saya beri kesempatan pertama kepada Agung Rido kalau mau langsung menyampaikan secara lisan. Ada Agung Rido, kemudian ada Muhammad Faris, dan yang terakhir Mutiara Nabilahana. Kalau mau langsung silakan. Oke, kalau tidak, berarti bisa kita lihat dari pertanyaan ini. Yang pertama dari Ridho Agung, ya, dari Ridho Agung. Bagaimana jika habitat harimau itu sudah tergantikan oleh perkebunan kelapa sawit? Bagaimana cara pengendalian satwa tersebut supaya tidak mengalami ancaman kepunuhan, gitu ya. Terus yang kedua, ini dari Muhammad Faris Jifran, dia tinggal di daerah Pelangiran, Indragiri Hilir. Ini berarti di muara Sungai Gaung, ya, Sungai Gaung. Pada beberapa waktu lalu ada kasus bonita masuk kampung, masuk perkebunan, ya, kemudian menimbulkan korban di pekerja kebun. Dan akhirnya bonita dievakuasi ke Damasraya. Tapi orang Pelangiran ini masih tanda tanya, ya, masih bertanya-tanya dari mana asalnya bonita ini, gitu ya. Padahal Bukit 30 jauh dari Pelangiran, gitu ya. Apakah ada kawasan habitat alami lainnya yang berdekatan dengan wilayah konflik di perkebunan kelapa sawit yang kalau tak salah kemarin punya Tabung Haji, ya, nama perusahaannya sekarang, ya. Ada 2 pertanyaan dulu Mas, nanti yang lain nyusul Mas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan bagaimana habitat yang sudah dikonversi atau dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit, nah itu memang menjadi tantangan serius, ya. Jadi tadi saya jabarkan bahwa penyusutan habitat atau hilangnya habitat atau degradasi habitat cukup berpengaruh signifikan terhadap populasi harimau. Nah itu menjadi tantangan cukup serius bahwa kalau bisa dihentikan. Jadi selama ini kan pemerintah sudah menerapkan regulasi bahwa sebenarnya boleh melakukan usaha perkebunan, tapi di tempat yang legal. Nah, sayangnya orang-orang itu kan melakukan di tempat-tempat yang ilegal, yang mana beberapa tempat yang ilegal tadi bisa jadi kawasan konservasi, kawasan lindung, atau kawasan hutan yang seharusnya menjadi habitat satwa. Nah, itu yang menjadi tantangan serius. Kalaupun sudah terlanjur menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, kalau di kawasan yang ilegal, otomatis harus dikembalikan karena sifatnya ilegal tadi. Tapi di beberapa tempat yang legal itu bisa dilakukan bisa menerapkan better management practices, praktek yang lebih baik. Misalkan kalau di situ ada harimau, ya pertama harus kita lakukan studi dulu, kita petakan dulu apakah apakah benar itu harimau, kemudian ada berapa individu harimau yang ada di sana, bagaimana perilaku harimaunya itu juga harus kita pelajari. Kemudian bagaimana berapa sih kelimpahan mangsanya itu kita pelajari. Nah, dengan mengetahui informasi tersebut kita akhirnya bisa mengakomodir apakah harimau tersebut butuh wilayah-wilayah lebih luas atau cukup misalkan di kawasan riparian. Nah, tentunya kawasan-kawasan berpotensi untuk habitat tadi, habitat di daerah perkebunan juga harus kita identifikasi. Misalkan nih di kawasan riparian, atau kita juga bisa melihat
di border landscape-nya kita harus melihat di helikopter view-nya, misalkan kawasan itu terkoneksi tidak untuk ke kawasan konservasi atau kawasan lindung yang lain atau ke tutupan hutan yang lain. Nah kalau tidak, kita harus melakukan apa? Karena mandat untuk konservasi harimau kan bukan hanya PR-nya pemerintah saja, tapi juga perkebunan di sana. Boleh kita buka beberapa peraturan-peraturan terkait. Jadi semua pihak harus terlibat ke sana. Beberapa contoh perkebunan yang sudah melakukan itu, misalkan di PT TKA Tindar Kerinci Agung yang ada di Sumatera Barat, mereka cukup bagus. Mereka punya kawasan konservasi di dalam perkebunan mereka seluas 2.000 hektar yang mengkoneksikan beberapa kawasan ke Taman Nasional Kerinci sebelah. Nah itu beberapa inisiasi yang bagus. Kemudian di beberapa perkebunan yang ada di Riau juga sudah melakukan demikian. Tentunya juga tantangan serius, biasanya kawasan yang ditinggalkan untuk hutan di dalam perkebunan, masyarakat sekitar menganggapnya menjadi tanah tak bertuan. Akhirnya ada perambahan, ilegalogi, perburuan di sana. Nah itu yang harusnya ditekan dengan patroli intensif. PT TKA ini menjadi, saya tidak promote perusahaan, tapi ini lesson yang cukup bagus. Mereka punya tim patroli untuk menekan perburuan itu. Nah itu ternyata terbukti di sana masih ada, di kawasan itu masih dilintasi oleh harimau. Kemudian lanjut lagi, saya ingin menjawab pertanyaan, tapi sekaligus di pertanyaan selanjutnya untuk di kawasan di tempatnya Bonita, saya coba lanjutkan slide saya lagi. Nanti saya sekaligus cerita perilaku harimau. Baik, kalau kita berbicara harimau, mereka kan karakternya, mereka memiliki wilayah jelajah yang luas, home range. Home range-nya luas. Kalau kita berbicara home range itu kan wilayah jelajah ya. Kemudian mereka punya teritori juga, kemudian punya core area. Nah, home range itu ibarat kita, kalau adik-adik mahasiswa pasti kalau berbicara tempat mainnya bisa jadi ke SKA, bisa jadi ke kafe apa gitu kan, bisa jadi ke kemana? Ke Mall Living World ya kalau di sana kan. Kemudian bisa jadi ke Panam, bisa jadi ke mana? Ke Bangkinang dan sebagainya. Itu home range. Harimau juga demikian. Home range-nya ada banyak. Tentunya juga overlap dengan harimau yang lain. Biasanya kalau namanya home range kan tidak dimiliki 100%, tidak menjadi teritori dia 100%. Jadi overlap bisa sangat terjadi. Jadi ada individu-individu harimau yang di home range yang sama, bersinggungan. Begitu juga dengan adik-adik mahasiswa, kalau ke SKA bisa jadi jumpa orang lain, tapi kan nggak mungkin marah. Paling juga kalau senggolan bertengkar dikit dan sebagainya. Tapi yang namanya teritori itu ya kawasan yang memang menjadi milik kita. Kalau di harimau beberapa teritori, misalkan kalau kita belajar perhitungan populasi, ada tempat-tempat di mana kalau kita kamera trapping itu harimaunya lebih sering muncul di situ. Nah itu kita gabungkannya menjadi teritori. Nah teritori ini artinya begini. Kalau kita manusia, kita punya rumah, batas pagar kita itu teritori kita. Jadi kalau ada orang masuk ya tentu kita akan marah, kita usir dan sebagainya. Harimau juga demikian. Teritori kalau ada harimau lain masuk, dia akan mengusirnya juga. Nah ini nanti saya akan kaitkan bagaimana dengan Bonita dan sebagainya. Terus kemudian ada core area di teritori. Kalau kita berbicara rumah, nggak mungkin kita sehari itu keliling rumah. Misalkan kita ke pagar, terus kemudian ke dapur, kemudian ke mana, ke taman dan sebagainya. Pasti kita punya tempat yang paling menjadi preferensi kita untuk kita di situ. Misalkan kalau saya misalkan di depan TV ya. Nah itu yang tempat paling sering, pokoknya seharian kalau mau jumpa saya di rumah itu di depan TV, misalkan seperti itu. Begitu juga harimau, ada core area-nya, misalkan di tebing-tebing yang ada guanya, tempat mereka berlindung dari apapun. Terus kemudian tempat yang nyaman, membuat mereka nyaman sehingga mereka menjadikan itu menjadi core area. Berbicara tentang Bonita, kalau kita berbicara pertama kawasan di Indragiri Hilir itu memang masih menjadi habitat harimau. Jadi yang warna biru ini, kurang lebihnya kan seperti ini. Kemudian ketika berbicara Bonita, tadi ya harimau itu kan home range-nya luas. Bisa jadi
home range itu tidak dikunjunginya setiap saat, bisa jadi hanya sesekali saja. Misalkan nih teman-teman, home range-nya bisa sampai ke Mall SKA, tapi apa setiap hari ke Mall SKA? Kan tidak. Bisa jadi sebulan sekali. Begitu juga dengan Bonita. Mungkin bisa jadi di kawasan yang berkonflik itu home range-nya ada potensi, ada probability dia akan mengunjungi tempat itu. Tapi setahun mungkin berapa kali. Menyesuaikan musim. Bisa jadi karena di sini kan tempatnya pasang surut. Bisa jadi saat pasang tertinggi. Karena di tempat perkebunan biasanya kan dikeringkan tuh, relatif lebih aman. Satwa mangsa juga akan ngikuti. Maksanya kan ngikuti tempat yang lebih aman dari genangan air. Nah, bisa kita sebut juga kawasan-kawasan tersebut kawasan ekoton ya, peralihan antara dua zona ekologi yang berbeda juga. Karena di situ dulunya hutan diubah menjadi perkebunan. Kemudian dengan adanya perkebunan ada opportunity untuk vegetasi untuk tumbuh, vegetasi tumbuhan bawah. Nah, vegetasi tumbuhan bawah ini disukai oleh harimau. Disukai oleh satwa mangsa harimau. Nah, satwa mangsa harimau tentunya diikuti oleh harimau seperti itu. Jadi, kalau kawasan yang sekelilingnya tergenang, kemudian ada opportunity untuk tempat grazing atau tempat merumput yang bagus untuk satwa mangsa, ya kenapa tidak satwa mangsanya pasti akan pindah ke sana. Terus kemudian harimau juga tentu akan mengikuti. Nah, bisa jadi dulu seperti itu, hanya saja tidak terrecord atau tidak ada informasi, atau mungkin dibiarkan saja ada informasi itu, hanya kemudian terjadi korban yang di tahun 2018-19 bisa jadi karena memang aktivitas manusianya pas tinggi sekali. Waktu sebelumnya tidak terlalu tinggi. Bisa jadi seperti itu. Ada beberapa prediksinya seperti itu. Itu yang untuk menjawab tadi ya. Terima kasih Mas Febri. Dari peta ini yang tampil sekarang, ini kan wilayah pesisir timur Sumatera yang notabene adalah gambut ya, termasuk yang di Kerumutan tadi, itu masih ada potensi sebagai habitat, tapi dengan daya dukung yang kecil gitu ya. Disampaikan juga tadi populasi harimau yang ada di landscape Kerumutan juga relatif sedikit, tapi ada masalah karena beberapa kali konflik mengemuka di daerah ini. Di Kerumutan ini ada habitat yang masih alami, itu di Suaka Margasatwa Kerumutan, di bagian hulu dari landscape Kerumutan ya, bagian hulu karena di situ ada Sungai Gaung Anak Saka yang hulunya ada di Suaka Margasatwa, dan juga ada Sungai Kerumutan di sana. Tetapi juga ada beberapa kawasan hutan produksi yang masih berhutan alam, walaupun terus mengalami ancaman. Ada perusahaan HPH Mutiara Sabuk Katulistiwa namanya. HPH ini seharusnya memang menerapkan sistem silvikultur TPTI secara penuh, ya, tetapi ada perubahan sistem silvikultur yang diakomodir oleh Kementerian Kehutanan, sehingga perusahaan ini menerapkan sistem multi sistem silvikultur. Ya, jadi ada dua lah minimal ya, ada dua sistem silvikultur, TPTI dan tebang habis, permudahan buatan. Jadi layaknya seperti hutan tanaman. Sebagian blok perusahaan ini ditebang habis untuk tanaman akasia crassicarpa, dan sebagian lagi dipertahankan sebagai hutan alam yang sebenarnya diperbolehkan dilakukan penebangan dengan tebang pilih. Tapi karena potensi kayu tidak ada lagi, ya dia akan mempertahankan sebagai hutan alam. Nah, itu sebagai salah satu habitat harimau yang ada di landscape Kerumutan. Jadi kalau tadi yang bertanya bukannya Bukit 30 jauh dari wilayah mereka, ya memang jauh, tapi habitat harimau tidak hanya di Bukit 30 ya, tapi juga ada di landscape Kerumutan yang berdekatan dengan Kecamatan Pelangiran. Baik, ada pertanyaan ketiga nih Mas. Bagaimana seandainya harimau Sumatera itu punah seperti layaknya harimau Jawa, Bali ya? Apakah akan ada
terganggunya keseimbangan ekosistem di sekitar di Pulau Sumatera ini khususnya. Demikian, Mas. Mungkin ada satu lagi nih pertanyaan tambahan usulan dari Leonardo. Ya. Terdapat kasus harimau yang terjerat dengan jerat yang dibuat masyarakat sekitar, di mana jerat tersebut bukan ditujukan untuk menjerat harimau, melainkan jerat untuk binatang lainnya, seperti babi hutan. Bagaimana cara masyarakat tersebut mengetahui tanda-tanda atau petunjuk bahwa di sekitar hutan itu terdapat harimau atau sering dilintasi harimau? Nah, tapi saya juga menimpali pertanyaan ini ke Mas Febri, bagaimana membedakan antara jerat harimau yang spesialis untuk menjerat harimau dengan jerat babi hutan? Apakah itu berbeda? Sering kita justru bertanya balik, jangan-jangan itu alibi masyarakat ya, dia maunya jerat babi tapi yang dapat harimau. Gitu ya. Apakah di dalam proses penyelidikan berbeda sebenarnya antara jerat untuk babi dengan jerat untuk harimau? Demikian, Mas. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dulu yang jerat ya, karena ini cepat. Jadi kalau kita berbicara penjeratan, seluruh penjeratan itu sebenarnya tidak diperbolehkan karena bisa berpotensi membunuh satwa yang dilindungi undang-undang. Baik itu jerat berupa berbahan baja seling atau jerat berbahan nilon, itu tidak diperbolehkan karena berpotensi tadi. Jerat kan bisa by catch ya. Jerat kan bermata buta, jadi bisa siapapun apapun bisa terkena. Nah, biasanya yang membedakan tujuan penjeratan dilihat dari jeratnya. Kalau berdasarkan pengamatan tim di lapangan, beberapa jerat harimau biasanya jeratnya ini berbahan dasar kawat logam. Tapi kalau jerat untuk satwa mangsa, babi hutan, kijang berbahan dasar nilon. Nah, itu yang membedakan. Tapi yang sesuai tadi saya katakan bahwa jerat bermata buta, jadi bisa menangkap siapapun. Nah, itu yang perlu kita kita waspadai. Nah, ada beberapa kasus yang harimau mati karena jerat babi hutan atau jerat satwa yang lain. Itu yang terjadi di sekitar Limbang Baling di sini. Di sekitar sini, bahwa tahun 2019 ada masyarakat yang membuka kebun, kemudian alibi mereka untuk menjaga kebun dari serangan babi, mereka memasang jerat kawat rem motor. Nah, itu kan cukup kuat. Kemudian jerat itu dipasang model loop di bagian leher, dan terbukti bahwa satu harimau akhirnya mati, dan harimau tersebut hamil yang akhirnya janinnya juga mati. Nah, pada akhirnya ketika dilakukan penyelidikan ya tetap bersalah karena kan pertama melakukan penjeratan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan konservasi. Yang kedua, apapun penjeratan itu adalah tindakan kriminal. Kemudian dia sudah membunuh satu satwa di undang-undang, jadi kena 5 tahun penjara. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada motif-motif penjeratan yang lain. Misalkan untuk beberapa studi itu menyatakan bahwa tren penjeratan naik ketika mendekati Idul Fitri misalnya, karena masyarakat butuh protein, butuh uang. Itu ada beberapa tren seperti itu juga. Terus kemudian ketika kita berbicara tentang bagaimana teknik menjerat, berdasarkan informasi teman-teman di lapangan, ternyata setiap pemburu itu beda. Jadi pemburu ada dua, pemburu profesional sama yang oportunis. Jadi yang profesional biasanya mereka punya teknik menjerat yang berbeda-beda. Simpulnya bahkan beda-beda. Mereka sudah kode sendiri. Misalkan masang patoknya, mereka kode dan sebagainya. Itu yang profesional. Tapi ada juga yang oportunis. Misalkan mereka mendapatkan pesanan, saya butuh kulit harimau, mereka baru pasang. Atau yang oportunis karena mereka tidak ada tujuan untuk menjerat harimau, hanya untuk tujuan menjerat satwa
asam, kebutuhan protein dan sebagainya, tapi ya akhirnya kena harimau dan sebagainya. Jadi kurang lebih begitu, yang penjelasan apapun itu kriminal dan bahannya macam-macam juga. Ada juga kalau di beberapa tempat di Asia Tenggara itu bahkan bisa mematikan orang karena jeratnya mirip apa namanya, jebakan kaki itu, yang dia nutup pakai besi. Jadi nutup seperti ini, apa namanya, mirip apa namanya, kalau kita lihat film-film perang zaman dulu itu kan ada tuh yang langsung nangkap kaki, atau pakai pit trap, jadi dilubangin terus kemudian di bawahnya dipasang tonggak untuk ngancam. Dan itu beberapa korban tim patroli juga di luar negeri itu. Teman-teman kami melaporkan bahwa beberapa anggota patrolinya misalkan kakinya cedera dan sebagainya. Bahkan tim patroli kami yang ada di Riau juga pernah mengalaminya. Jadi tidak sadar ada jebakan jerat yang model ayun, dia nginjak kaki, memang ditargetkan untuk harimau jeratnya karena begitu kuatnya sampai terbanting. Seperti itu kurang lebihnya. Ada berbagai macam teknik juga nanti yang bisa kita pelajari lebih lanjut. Kemudian berbicara tentang apa tadi ya, pertanyaan dari ini, bagaimana kalau harimau Sumatera punah? Nah, karena harimau Sumatera adalah top predator, tentunya juga ekosistem akan terganggu. Nanti babi hutan akan melimpah karena tidak ada yang mengendalikan populasi babi hutan. Ini sudah terjadi di beberapa tempat. Jadi ada beberapa warga yang mengeluh misalkan, dulunya tidak ada babi hutan menyerang kebun mereka, padahal kebun mereka sudah turun-temurun diwariskan. Nah, itu ada indikasi, ada sinyal-sinyal bahwa harimau sudah populasi sudah mulai menurun di daerah tersebut. Sehingga ya wajar populasi satwa apa namanya, herbivora melimpah karena tidak ada yang mengontrol. Pertama itu. Yang kedua, walaupun sebenarnya kita sudah punya beberapa teknik untuk mengantisipasi itu. Misalkan nih, dengan melakukan apa namanya, rekayasa habitat supaya satwa mangsanya tidak keluar, atau mungkin dengan perburuan yang dilegalkan, itu bisa jadi untuk mengontrol satwa mangsa. Karena ekosistem yang sudah tidak balance tadi. Tapi yang terpenting adalah harimau adalah bagian dari budaya. Jadi ketika harimau tersebut punah, ya siapa yang menjamin ketika berbicara silat harimau di Sumatera Barat akan survive juga? Nanti orang akan berbicara, oh jangan-jangan silat itu nggak nyata karena harimau nggak ada yang dibuat simbol untuk bercerita tadi. Nah itu selain dampak ke ekosistem, juga dampak ke kultur juga akan terjadi seperti itu. Kemudian dampak terhadap kebanggaan nasional, karena harimau juga selain menjadi simbol apa namanya, simbol daerah, juga simbol nasional. Beberapa klub-klub sepak bola menggunakan simbol harimau, bahkan batalion tentara dan sebagainya. Kalau harimau punah, gimana? Apakah mereka masih menggunakan simbol itu untuk menggambarkan keperkasaan? Karena yang dilambangkan sudah tidak ada. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang lain, beberapa intervensi pengelolaan juga akhirnya tidak tertata lagi. Misalkan kalau dulunya ada harimau, kita bisa menerapkan seluruh fokus manajemennya ke harimau, karena dengan menyelamatkan harimau otomatis menyelamatkan ekosistem. Menyelamatkan ekosistem, menyelamatkan tata air. Menyelamatkan tata air, kemudian menyelamatkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, kalau seperti itu, mau gimana lagi? Kita tidak punya itu, akhirnya arah pengelolaan menjadi serampangan. Jadi kita ya udah, yang penting kita selamat, masyarakat selamat dan sebagainya. Kemudian berbicara tentang ekosistem dan jadi kalau kita berbicara Riau lebih spesifik, masyarakat Melayu juga akan hilang. Karena pertama, tidak ada kontrol top predator, akhirnya ekosistem terganggu, tata air terganggu. Perlu diingat juga bahwa hampir seluruh nama kabupaten di Riau menggunakan nama sungai. Otomatis peradabannya berasal dari sendi-sendi kehidupan yang dari sungai. Kalau sungai hilang, peradaban di Riau juga akan hilang. Nah, di situ cara umumnya sih seperti itu. Begitu, semoga membantu menjawab. Terima kasih Mas Febri atas jawabannya. Ada 2 pertanyaan lewat chat, tapi kita mengundang pertanyaan yang langsung dari mahasiswa yang ingin on camera juga. Kesempatan pertama,
saya berikan kepada Nahwan. Nanti bagi mahasiswa yang lain silakan sampaikan langsung juga. Baik, terima kasih Pak. Ini terkait dengan tugas perkuliahan yang Bapak berikan minggu lalu, yaitu tentang konservasi spesies. Kebetulan saya mengangkat nih soal gajah memang sih, Mas Febri. Dan berkaitan juga dengan pertanyaan Faris tadi yang Mas highlight tentang home range, core zone, dan kawasan teritori. Apakah dalam rangka pencegahan konflik harimau dan manusia, spesies harimau ini sendiri bisa dilakukan pemindahan habitat, Mas? Kalau saya lihat di RTM gajah yang dikeluarkan oleh Direktorat Konservasi itu ada yang namanya pemindahan habitat gajah. Bisa juga berbentuk pemindahan kantung populasi. Nah, apakah untuk harimau ini ke... Oke, menarik sekali pertanyaannya. Nah, ini juga mungkin minta masukan Mas Febri juga, bagaimana jika ada evakuasi dari satwa yang berkonflik, ya, harimau konflik di wilayah kerumutan misalkan, yang notabene adalah gambut, kemudian dievakuasi ke Damasraya, dan setelah itu, setelah selesai rehabilitasi, dikembalikan lagi ke habitat, tetapi bukan di wilayah asal, tapi di wilayah yang lain, misalkan ke Giamsiak kecil, atau mungkin malah ke wilayah perbukitan, yang berbeda habitatnya dengan yang semula gitu. Bagaimana nih tanggapan Mas Febri? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Jadi kalau kita berbicara penangkapan, pertama penangkapan itu sebenarnya bisa dilakukan, tapi itu opsi terakhir. Dan yang pun boleh melakukan adalah pemerintah sebagai otoritas atau orang yang ditunjuk oleh otoritas melalui misalkan dengan surat penunjukan, surat tugas dan sebagainya. Terus kemudian ketika kita berbicara tadi ada suplementasi translokasi, sebenarnya itu adalah salah satu upaya konservasi ya. Jadi di beberapa tempat yang dia keanekaragaman genetiknya rendah, misalkan kita sudah identifikasi beberapa tempat yang individu betinanya tidak banyak, nah itu bisa kita suplementasikan beberapa individu betina dari tempat lain. Walaupun sebenarnya idealnya terjadi secara alami. Jadi kan karena harimau itu kan large range animals, jadi wilayah-wilayahnya luas, dan kemudian harimau teritori, mereka pasti akan mencari teritori baru. Nah itu dulunya secara alami itu terjadi. Jadi ada harimau yang berpindah dari kerumutan ke mana, misalkan ke Tesonilo ke mana, ke Batang, ke Bukit Batabu, ke Bukit Kapu dan sebagainya, itu terjadi secara alami karena memang ada beberapa koridor yang masih menghubungkan di sana. Nah, ketika kita berbicara demikian, kita harus pahami juga sifat harimau juga selain teritori. Kedua, mereka juga ada kecenderungan transien untuk harimau muda mencari wilayah jelajah baru atau mencari teritori baru. Ibaratnya kita manusia, kalau kita ini adik-adik kan masih kuliah misalnya, ini kan belum punya teritori sendiri nih. Sementara masih teritorinya bareng sama orang tuanya. Harimau juga demikian. Yang anak-anak itu kan teritorinya masih di hidupnya. Nah kemudian ketika sudah pisah, sudah mandiri, misalkan adik-adik juga demikian, sudah mulai lulus kuliah, otomatis harus mencari pekerjaan. Nah harimau juga demikian. Dalam konteksnya bukan pekerjaan ya, tapi mencari 5 komponen habitat utama: pakan, air, tutupan ikan, dan sebagainya. Karena harimau teritori ya, dia nggak boleh di teritori yang sama dengan induknya. Karena pasti akan overlap dan akan terjadi kompetisi dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tempat-tempat berpindahnya juga sayangnya sudah terokupasi manusia, makanya terjadi konflik dan sebagainya. Nah, akhirnya salah satunya adalah dengan sistem tadi suplementasi translokasi buatan. Jadi yang tempat-tempat yang itu ditangkap kemudian dirilis di tempat yang dengan catatan. Pertama, kita harus mengetahui kepadatan populasi harimau yang ada di tempat yang mau calon tempat merilis tadi. Kalau kepadatannya tinggi ya ngapain? Pasti nanti dia akan keluar lagi karena akan diusir ya dengan harimau yang ada oleh harimau yang ada di sana. Kemudian kita harus mengetahui kelimpahan mangsanya cukup atau tidak. Kemudian daya
daya dukung, daya tampung dan sebagainya harus kita ketahui. Terus kemudian karakter habitat harimaunya harus minimal sama. Kalau rawa gambut ya dilepas liarkan rawa gambut. Nggak mungkin misalkan nih nelayan tiba-tiba disuruh ke Gunung Kerinci untuk bekerja, ya mereka bingung. Nah, kan kayak gitu tuh. Harimau juga demikian, di rawa gambut tiba-tiba dilepas liarkan di Kerinci yang perbukitan. Nah, mereka tentu harus adaptasi yang ekstra, bahkan lebih dari 180 derajat mereka harus mengganti perilaku mereka yang dulunya mereka cenderung dekat air, kemudian flat dan sebagainya. Nah, hal seperti itu yang harus diperhatikan. Dan pada intinya beberapa intervensi konservasi sekarang menuliskan itu sebagai salah satu opsi, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dispersal alami, ya mau tidak mau harus ada konservasi, tapi dengan catatan ya pemerintah yang punya otoritas, bukan kita. Mungkin seperti itu dulu ya, Mas Komardan. Baik, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lewat chat. Yang pertama dari Sukri. Sukri, bagaimana mengidentifikasi perbedaan antar individu yang masih dalam kategori satu spesies, ya, maksudnya nih harimau ya, dengan menggunakan kamera trap. Ya, kalau tadi ada banyak rekaman dari kamera trap di landscape Bukit Rimbang, Bukit Baling, landscape Bukit 30, gitu ya. Bagaimana membedakan antara satu individu dengan individu lain berdasarkan gambar yang terekam di dalam kamera trap. Terus kemudian pertanyaan kedua dari Safrizal, ini berkaitan dengan perilaku harimau nih. Apa yang mesti kita lakukan ketika kita berjumpa langsung dengan harimau? Apakah kita lari atau menghindari saja? Nah, bagaimana cara menghindari dengan yang aman gitu? Ini asumsinya adalah memang berpapasan langsung nih ya, bertemu langsung. Demikian, Mas. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana mengidentifikasi harimau? Harimau punya belang. Nah, ini yang menjadi kunci untuk kita melakukan identifikasi. Jadi setiap belang harimau itu berbeda. Jadi individu satu dengan yang lain berbeda. Itu mirip sidik jari manusia. Jadi kenapa nanti kamera trap dipasang berpasangan berhadapan itu untuk mendapatkan sisi kanan dan sisi kiri, itu untuk membantu proses identifikasi. Nah, itu berbeda dengan satwa lain yang susah, tidak mempunyai marker di tubuh mereka. Misalkan gajah. Gajah bukan melalui kamera trap surveinya, misalkan dengan survei fecal DNA. Bisa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana proses mengidentifikasinya? Jadi yang pertama, kita harus pastikan dulu apakah harimau tersebut punya perwakilan sisi kanan dan sisi kiri. Kalau sisi kanan saja semuanya, jangan dibandingkan dengan sisi kiri, karena itu pasti akan berbeda, karena sisi kanan punya pola belang berbeda dengan sisi kiri. Kemudian kalau sudah pasti kita dapat dua sisi, nah itu kemudian kita harus bandingkan pertama dari seluruh tubuhnya. Yang paling mudah dulu, yang paling terlihat paling jelas dulu, apakah di bagian kaki, biasanya bagian kaki, paha, kemudian bagian perut, itu yang biasanya paling cepat dan paling mudah untuk diidentifikasi. Nah, kemudian setelah itu kita kelompokkan. Jadi kita berikan nama A misalkan, nah itu kemudian polanya mirip, kita kelompokkan dulu ke A semua. Nanti kalau ketemu pola yang lain, kita kelompokkan ke B, nama A, nama B, nama C dan sebagainya. Kemudian kita verifikasi kembali. Jadi dari yang sudah kita kelompokkan tadi kita cek. Kurang lebihnya seperti itu yang kita lakukan. Tadi yang pertanyaan selanjutnya apa, Mas? Berkaitan dengan perilaku harimau. Seandainya kita berjumpa langsung dengan harimau, apa yang mesti kita lakukan? Baik. Pertama yang harus kita pahami bersama bahwa harimau adalah satwa yang sensitif terhadap keberadaan manusia. Jadi ketika mencium bau manusia atau ketika mereka mengetahui adanya keberadaan manusia, mereka punya kecenderungan menghindar. Makanya jarang dijumpai berhadapan langsung dengan harimau, jumpa langsung. Beberapa studi, bahkan beberapa hasil monitoring kami sering sengaja
tapi tidak publish ya datanya. Bahwa di tempat konflik misalkan ternyata harimau itu cenderung munculnya pertama waktu malam ketika manusia tidak muncul, yang kedua tengah hari waktu pekerja kebun itu istirahat, atau bahkan dari hasil monitoring 2 tahun di tempat yang sama itu banyak yang di hari Jumat tengah hari. Jadi kenapa di hari Jumat tengah hari? Karena pasti libur orangnya untuk pergi sholat Jumat. Itu yang perlu dipahami bersama bahwa harimau itu pertama cenderung menghindari manusia. Tapi ada beberapa harimau yang dia berubah perilakunya karena sering jumpa manusia, seperti bonita itu karena sering berjumpa manusia sehingga mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang mengancam. Jadi sensitivitasnya mulai berkurang. Jadi mulai mendekati manusia dan sebagainya. Atau harimau-harimau yang sakit. Harimau yang ada penyakit namanya canine distemper virus, jadi virus yang melumpuhkan panca inderanya harimau, penciuman, penglihatan dan sebagainya. Nah, kemudian dengan seperti itu harimau akan berkurang sensitivitas terhadap keberadaan manusia. Atau bisa jadi harimau muda atau harimau tua yang dia, kalau harimau muda baru belajar berburu, harimau tua dia kalah kompetisi, biasanya mendekati wilayah manusia. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Pertama, ya pastikan kita yakin bahwa harimau sensitif terhadap manusia. Yang kedua, pastikan kita memastikan posisi di mana kita berada. Kita harus aware, misalkan kita sebagai pekerja perkebunan misalkan, atau masyarakat atau petani, nah itu harus tahu wilayah tersebut pernah nggak ada record harimau. Kalau ada record harimau, otomatis ya harus aware dulu, harus datangnya ya waktu-waktu siang di mana harimau relatif tidak aktif di waktu-waktu tersebut. Yang kedua, datang tidak sendiri, karena kalau sendiri bisa berpotensi kita diserang dan sebagainya. Datang merame-rame, terus kemudian harus membawa alat pelindungan diri, termasuk sepatu. Nah, biasanya orang kan lupa pakai sepatu ketika ada terdengar harimau atau apa, lari, kemudian kakinya kena batu dan sebagainya, jatuh dan sebagainya. Nah, itu kan cukup mengganggu juga. Bawa alat perlindungan diri, biasanya sih orang membawa tongkat dan sebagainya. Nah, itu. Terus kemudian biasanya yang perlu kita catat bahwa harimau walaupun bisa memanjat, tapi kecenderungan tidak memanjat. Jadi kalau ada harimau biasanya panjat di pohon yang tinggi. Jadi insya Allah kita akan aman. Terus kemudian harimau itu ada beberapa sumber menyatakan bahwa mereka menyerangnya itu bukan bagian muka ya. Jadi mereka akan menyerang bagian belakang. Makanya kenapa kalau kita melihat beberapa film dokumenter, mereka akan menyerang dari pangkuk dulu. Nah, itu yang perlu menjadi pembelajaran bahwa kalau ketemu harimau jangan langsung membelakangi, karena mereka akan menyerang di bagian leher kita. Jadi kalau bisa wajah kita tetap berada tatap-tatapan dengan wajah mereka, walaupun itu susah. Saya akui juga itu sangat susah, karena saya mengalami juga untuk melihat harimau tatap-tatapan langsung. Walaupun mereka di kandang, kita juga takut untuk menatap mereka. Terus kemudian yang perlu kita siapkan juga biasanya untuk menghindari itu bunyi-bunyian. Jadi kalau kita berada di kawasan ada kecenderungan untuk dilintasi harimau, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, untuk memastikan bahwa kita ada di situ. Jadi mereka akan menghindar seperti itu. Terus kemudian ketika kita berbicara tentang serangan harimau untuk menghindari, kalau kita berternak di tempat-tempat yang ada harimaunya juga pastikan juga ternaknya jangan dirilis, jangan dilepas liarkan. Ternaknya kita kandang, terus kita pastikan kandangnya aman dari serangan harimau. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk lebih dalam nanti bisa yang buku tadi di download itu kami sudah informasikan beberapa informasi penting di buku ini. Begitu. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya juga nih Mas, di Bukit Rimbang, Bukit Baling itu kan ada beberapa desa ya yang menghuni wilayah itu sudah turun-temurun ya di sepanjang Sungai Sebayang, dan wilayah ini merupakan populasi harimau yang tinggi di Riau. Bagaimana sih adaptasi masyarakat di wilayah ini sehingga konflik ya dengan harimau ini relatif kecil di wilayah ini. Ya, apakah ada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat
Bukit Rimang, Bukit Baling ini. Baik, Mas. Jadi kalau kita berbicara koeksistensi antara manusia dan harimau, ini penting juga didasari bahwa peran kultur, peran adat itu cukup signifikan. Misalkan beberapa tempat yang masyarakatnya masyarakat asli, itu report atau data konfliknya ternyata relatif lebih rendah. Bukan berarti mereka tidak menjumpai harimau atau tidak ada harimau di tempat mereka. Tapi mereka sudah menganggap harimau sebagai bagian dari keseharian mereka, dari kultur mereka. Mereka menganggap sebagai datuk, sebagai apa. Nah ini tadi kaitannya dengan kalau harimau hilang juga kebudayaan itu akan hilang. Nah ternyata konflik justru tinggi di tempat-tempat yang banyak pendatang, misalkan transmigrasi atau tempat yang lain yang mereka tidak kenal harimau di kultur mereka, yang tidak diajarkan menurut di kearifan lokal yang mereka praktekkan. Nah di situ, nah, itu yang menyebabkan di tempat-tempat seperti Rimang Bali yang itu memang pertama di kawasan hutan, masyarakatnya hidup di hutan, terus kemudian di situ ada harimau. Nah, kenapa mereka tidak menganggap itu sebagai konflik? Karena memang secara kultur ya harimau sebagai datuk mereka. Jadi mereka menganggap kalau harimau berkunjung, mereka akan merespon itu sebagai bagian dari kebudayaan. Bisa jadi itu mereka merespon sebagai datuknya yang melintas, atau bisa jadi malah beberapa informasi dari di sana yang kami record dari hasil interview bahwa mereka percaya ada sesuatu yang salah. Secara adat ada yang disalah, ada orang yang melakukan kesalahan secara adat. Bisa jadi apakah ya kita nggak tahu ya hal negatif seperti itu. Nah itu yang mereka bangun secara temurun, itu ternyata ada benarnya juga kalau harimau biasanya muncul itu kan ada sesuatu yang negatif di habitat mereka. Misalkan ada apa namanya illegal logging, ada apapun yang ada di tempat mereka, akhirnya mereka mau nggak mau harus apa namanya keluar dari habitat dan sebagainya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Baik. Terima kasih, Mas. Sebelum saya tutup nih ada pertanyaan lagi. Saya mendengar kabar bahwa ada rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin mendirikan Tiger Sanctuary di Riau. Ya sebenarnya isu wacana ini sudah lama ya, sudah lama pada waktu Pak Darori waktu itu sebagai Dirjen KSDA. Nah, tapi belakangan ini mengemuka adanya rencana pembangunan Tiger Sanctuary di Riau. Nah, barangkali Mas Febri bisa memberikan informasi tambahan. Ya, jadi kebetulan waktu itu saya juga diajak surveinya itu Mas ke daerah rawa gambut. Jadi pertama kalau kita berbicara konservasi itu bisa in situ, bisa ex situ, atau peralihannya, seminya. Jadi ada yang sanctuary yang diinginkan adalah yang dia seminya. Jadi dia semacam captive, tapi juga semi wild juga. Jadi ada kandang enclosure yang nanti untuk habituasi dan sebagainya. Jadi kalau menurut pandangan saya sih sebenarnya yaitu menjadi salah satu solusi ya yang sekarang ini terjadi, karena kita tahu bahwa tren konflik tinggi, kemudian ada kecenderungan bahwa beberapa tempat konflik tadi untuk referensi habitatnya cukup rendah. Jadi ada beberapa harimau yang perlu mungkin nanti yang karena ada program pemerintah juga yang translokasi suplementasi tadi. Jadi ada beberapa harimau yang perlu mungkin proses recovery dan sebagainya. Nah, biasanya tempat-tempat seperti itu kan jarang ya tempat untuk respon seperti itu. Jadi ada holding facilities, fasilitas recovery seperti itu kan sangat jarang yang kita punya. Nah, itu memang akhirnya ditangkap oleh pemerintah menjadi salah satu yang harus dijawab untuk membangun sanctuary untuk tempat-tempat tadi. Nah, kalau selama ini kita mengandalkan pihak ketiga itu juga kita nggak tahu keberlanjutannya, karena itu kan juga menjadi tanggung jawab pemerintah bukan pihak ketiga. Yang kedua, jangan sampai juga berakhir di tempat-tempat yang jauh, misalkan di kebun binatang dan sebagainya. Makanya peran-peran sanctuary ini sangat penting juga untuk menyediakan tempat-tempat yang dia rehabilitasi cepat, kemudian punya potensi untuk dilepasliarkan juga. Karena kalau sudah
misalkan sampai kebun binatang yang ada di Jawa, di Kalimantan atau di mana kan potensi lepas liarannya rendah dan sebagainya. Tapi kalau di sanctuary yang dia dekat dengan habitat, proses recovery-nya juga bisa terjadi semi alami, sehingga harimau akan siap untuk dilepasliarkan dan cepat untuk pemulihan dan akhirnya dilepasliarkan dengan cepat. Seperti itu sih Mas ya pandangannya. Baik, terima kasih Mas Febri. Mungkin ada pertanyaan lagi dari mahasiswa yang ingin live. Dari yang mahasiswi lah gantian. Tadi ada mahasiswa satu. Mungkin ada mahasiswi. Ada Bella Febrianti. Silakan. Yang mahasiswi. Atau Tasya. Aulia Nursaidah. Ayo, silakan. Mumpung kita bertemu langsung nih, walaupun virtual dengan Mas Febri. Atau Suci Indah Ramadhani. Ada, silakan. Atau laki-laki juga boleh. Kalau mau nambah satu lagi. Barangkali punya pengalaman berkonflik dengan harimau. Ya. Mas Febri tadi menceritakan bagaimana beradaptasi oleh masyarakat di Bukit Rimang, Bukit Baling. Pengalaman serupa mungkin juga dilakukan oleh masyarakat Talang Mamak yang ada di Bukit 30 gitu ya. Jadi mereka mempunyai kearifan lokal bahwa harimau itu adalah makhluk yang dihormati sehingga ada penyebutan sebagai datuk di kalangan mereka. Kalau ada harimau masuk kampung atau makan ternak misalnya atau sekedar melintas sekalipun, ya, mereka sudah mengevaluasi diri, ya, apakah ada kesalahan di antara warganya terhadap nilai-nilai adat yang sudah ada, misalkan ada yang mencuri, berjudi, atau yang paling sering itu adalah misalkan ada perzinaan atau perselingkuhan di tengah masyarakat. Ya. Cuma di kalangan masyarakat pendatang yang nilai-nilai itu terkadang sudah luntur atau tidak diketahui. Tapi untuk melakukan mitigasi, ini saya mau tanya juga nih Mas Febri. Tadi diceritakan kalau kita bekerja kita menggunakan APD. Salah satu APD-nya itu ya sepatu misalnya gitu ya, tongkat dan lain-lain. Dan tadi ada perilaku harimau menyerang dari arah depan, dari arah belakang, ya bagian tengkuk yang biasanya diterkam gitu. Apakah ada APD berupa topeng yang efektif, yang bisa mengelabui gitu ya, seolah-olah walaupun kita membelakangi satwa itu tetap menganggap itu muka dari seseorang. Jadi topengnya ditaruh di bagian belakang kepala gitu misalnya. Apakah itu efektif atau tidak? Terima kasih Mas. Baik. Untuk cara itu menjadi salah satu solusi ya Mas. Di beberapa tempat dia menggunakan seperti itu yang saya pernah lihat langsung.
karena mempelajari dari karakter harimau seperti itu. Dan untuk efektivitasnya saya juga belum temukan studi ini. Jadi peluang juga nanti adik-adik kalau mau studi ini juga mungkin nggak harus langsung, bisa dengan beberapa interview dan sebagainya ya. Misalkan ya atau saya bisa praktek atau gimana. Ini menjadi peluang juga. Terus kemudian saya menambahkan juga tadi informasi itu, kami beberapa korban konflik yang kami temui, yang korban tewas meninggal, itu memang mukanya biasanya menghadap ke tanah semua. Jadi itu yang mungkin memasang topeng jadi salah satu solusi. Selain solusinya jangan sendiri. Jadi kalau jangan sendiri, misalkan kita harus panen karet atau harus panen sawit dan sebagainya, kan ada yang ngawasi sekitarnya. Atau minimal kita yang satu menghadap utara, yang satu menghadap ke timur. Jadi harimau ketika mau menyerang ke arah manapun ada muka di situ ya. Akhirnya harimau juga nggak jadi menyerang dan sebagainya. Itu sih. Ya. Baik, terima kasih Mas Febri. Waktu kita sudah hampir habis, ada jam 9:50. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Febri atas paparan materinya pada pagi hari ini. Dan saat ini WWF di Sumatera, khususnya di Sentral Sumatera, punya perhatian khusus terhadap beberapa landscape yang ada di Riau untuk menyelamatkan harimau dan gajah. Gajah dan harimau ini sebenarnya adalah sebagai spesies payung. Ya, tadi Mas Febri menyampaikan bukan semata-mata target untuk melestarikan dua spesies ini saja, tetapi sebenarnya adalah kita melestarikan ekosistem di mana kedua spesies itu berada. Ya, kalau kita bisa melestarikan ekosistemnya, maka kita akan menyediakan jasa-jasa ekosistem lainnya bagi kehidupan manusia, termasuk air, udara bersih, ya, bahkan rekreasi. Sekarang misalkan Bukit Rimang, Bukit Baling, ya, tadi disebutkan sebagai habitat yang punya daya dukung paling tinggi ya saat ini. Pemerintah sekarang juga sudah mengembangkan sebagai destinasi wisata. Bahkan menurut survei, Bukit Rimang, Bukit Baling menjadi prioritas destinasi bagi wisatawan. Ya. Jadi kalau kita mampu menyediakan habitat yang alami bagi harimau, tentu saja kita juga bisa alam yang ada di dalamnya, termasuk jasa-jasa ekosistem wisata di dalamnya. Barangkali ada kata-kata penutup, Mas Febri, dipersilakan Mas. Baik, bahwa adalah upaya konservasi tidak mudah dan tidak bisa sendiri, tidak mungkin pemerintah sendiri, NGO sendiri. Tentunya juga butuh peran serta banyak pihak, termasuk juga regenerasinya. Makanya di sini harapannya adik-adik dari Divisi Kehutanan UNRI akan menjadi pelopor usaha-usaha konservasi harimau atau konservasi pada umumnya. Jadi jangan hanya terputus ke generasi kami, tapi bagaimana ini diturunkan nanti ke generasi adik-adik sekalian, kemudian juga diturunkan ke generasi yang akan datang. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Saya kira kerjasama antara WWF dengan Untas Riau nanti bisa diperluas. Selama ini mungkin hanya menyediakan tempat magang atau praktek kerja kehutanan. Ya. Ke depan saya kira kerjasama penelitian melibatkan mahasiswa ya, yang ingin intensif riset di wilayah menjadi kerja WWF. Ya, saya kira masih bisa difasilitasi oleh WWF. Kemudian kalau ingin secara voluntary misalnya ikut bergabung dalam respon unit TPU ya, tim patroli gitu ya misalnya, baik di gajah maupun di harimau. Saya kira itu juga menarik. Kemarin 2 minggu lalu kita sudah kuliah juga dengan Mas Wisnu. Sebelumnya beliau juga bekerja di WWF juga. Jadi saya kira tawaran misalnya untuk bergabung dalam kegiatan-kegiatan aksi konservasi di beberapa landscape yang menjadi wilayah kerja WWF nantinya bisa
libatkan mahasiswa kita. Ya, sangat terbuka sekali, Mas. Terima kasih. Dan beberapa staf kami adalah alumni UNRI ya. Jadi mungkin kita nggak tahu juga adik-adik yang di sini sekarang, rekan-rekan yang ada di sini mungkin bisa jadi bergabung dengan kami menjadi garda terdepan untuk upaya penyelamatan harimau dan gajah. Baik, terima kasih Mas Febri atas waktu, ilmunya, dan perhatiannya kepada kami, khususnya kepada mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Tasya. Demikian saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di kesempatan yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.